Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita mau bahas ini, Toyota Agya. Dan ini adalah varian yang LCGC, jadi dia lebih murah dan punya PPNBM lebih murah juga. Jadi kalau yang GR Sport itu kan udah bukan LCGC lagi ya. Dia kena PPNBM 15%, yang ini cuma 3%. Jadi bedanya sekitar 12%. Dan harganya untuk OTR Jateng nih ya, udah kayak sales gua. Ini kebetulan kita pinjam dari Nasmoko Klaten ya. Jadi harga OTR Jateng itu di Klaten ini yang manual tipe E 171, yang tipe G 179 dan yang otomatis 195. Dan ini kebetulan dia lebih mahal 11 juta dibandingkan yang 195, jadi sekitar 206 ya. Karena dia adalah premium package, dimana dia punya ini spoiler depan, kanan kiri, dan lucunya yang side skirtnya ini dia tuh sama punya versi GR. Jadi ini sama persis dan kita bisa dapetin di varian yang ini. Termasuk ke bagian belakangnya. Terus untuk yang premium ini dia dapat kamera mundur di bagian sini, dashcam di bagian kaca depan, dan klaksonnya beda. Klaksonnya suaranya jauh lebih mewah. Nah, jadi kalau mau dapetin paket yang kayak gini bisa ke Nasmoko Klaten. Nah, buat teman-teman mungkin ngeliat mobil ini ya LCGC gitu kan, ya sama gue juga ngeliatnya LCGC gitu kan. Tapi dibandingkan dengan Agya yang sebelumnya, gue udah coba muter-muter segala macam, ini ada banyak peningkatan yang signifikan. Dan yang lucunya dari mobilnya adalah dimensinya sih. Secara desain dan pas kita lihat langsung ya, ini mobil kelihatannya kecil loh. Lihat dari depannya, samping, belakang kecil. Tapi padahal kalau kita lihat secara dimensi, dia ini lebih lebar, lebih panjang. Dan wheelbase-nya pun di atas 2,5 meter ya. 2,6 sekian. Jadi ini mobil gede. Mungkin bisa dibilang gedenya kayak Yaris yang model lama ya, model bakpao. Ya, bahkan lebih panjang sedikit. Dan kalau untuk soal desain, gue nggak mau ngomong banyak ya, cuma gue mau bahas yang lebih detail aja. Kayak misalkan gini. Velgnya, ya ini 14 inci dengan ban 175/65, dia pakai GT Radial Campiro Eco. Dan untuk bannya, yang GR Sport itu pakai Dunlop SP Sport Max, jadi harusnya dia punya grip yang lebih bagus dibandingkan dengan yang ini. Nah, terus ke belakang, di sini dulu nih, dia udah keyless loh. Jadi kalau mau ngunci tinggal tekan sini, langsung kunci. Buka lagi. Jadi dia, gue pikir yang keyless entry pakai push start stop engine button itu varian yang GR Sport doang, tapi ternyata yang varian LCGC-nya pun juga udah dapet. Dan ini kuncinya sama persis seperti Rocky Rise atau Veloz ya, sama persis. Dan bagian belakangnya ya, di sini ada 2 buah parking sensor, di bagian sini ada spoiler tapi kecil sekali, dan dia ada lampu high mounted stop lamp di bagian sini, bukan di bagian spoilernya. Kita buka bagasi belakangnya, sekarang jadi lebih besar. Dan kalau kita lihat bagian bawahnya ya, dia punya pelek kaleng tapi full size. Nah sayangnya untuk bagian belakangnya, kalau kita mau lipat itu nggak bisa dilipat split ya, harus dilipat dua-duanya. Dan ketika dilipat seperti ini, dia nggak bisa dibikin rata lantai. Ada gundukannya sedikit ya. Mungkin kalau mau dibikin rata lantai harus dibikin naikkan sedikit, cuma jadinya volumenya nggak begitu gede di bagian belakang. Kita naikin lagi. Dan dia punya ini nih. Tuh, headrestnya ada 3 sekarang. Jadi proper buat 3 baris. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Nah sekarang kita masuk ke dalam, dan dia kan pakai platform DNGA terbaru. Dan DNGA itu nggak cuma platform doang, tapi termasuk perintilan-perintilannya itu sama seperti let's say Veloz, Rise, atau yang baru Toyota Yaris Cross. Yes, itu masih satu platform ya. Jadi kalian kalau misalkan mau disama-samain, bilangnya jangan samain sama Veloz atau Rise. Sama-sama apa? Sama-sama Yaris Cross. Nah, hal yang paling gue suka dari mobil ini adalah dia punya stability control. Jadi buat safety, untuk mobil di bawah 200 juta, dan itu kan LCGC ya, dia punya. Even Brio aja yang baru, yang RS tuh nggak punya stability control. Tapi ya, tetap airbag-nya masih 2. Terus kalau untuk yang versi di luar tuh kan ada beberapa mobil yang pakai DNGA, salah satunya Vios, itu di recall karena Daihatsu memanipulasi hasil crash test. Nah, tapi kalau di Indonesia itu bisa dipastikan bebas recall. Kenapa? Karena di Indonesia itu nggak ada batas minimum safety regulasinya. Nah, jadi kayak misalkan dia crash testnya 0, -1, -2, itu nggak masalah. Tapi memang ada beberapa regulasi untuk keamanan, kayak misalkan mobil tuh diatur tuh standar lampunya gimana. Terus kayak misalkan
motor tuh lampunya harus nyala kalau siang, itu tetap ada. Walaupun untuk hasil crash test itu nggak ada standarnya, dan kita nggak ada acuan yang mau pakai NCAP kah, mau pakai Euro NCAP kah, mau pakai IHS di Amerika kah, itu nggak ada. Jadi kembali ke usernya masing-masing. Nah, by the way, hal yang paling bikin ilfil dari mobil ini pas gue masuk adalah getaran mesinnya. Jadi 1200 cc-nya ini sekarang udah nggak kayak dulu yang 4 silinder, sekarang 3 silinder. Dan kalau misalkan kalian berharap 3 silindernya bakal kayak race 1000 cc turbo yang pernah gue pakai, enggak. Ini getarannya lebih terasa. Getarannya tuh terasa di kaki sini, di punggung, di tuas transmisi, di dashboard, bahkan sampai ke baris belakang. Dan ini lagi posisi P. Kalau posisi D, itu akan lebih terasa getarannya. Jadi ini sayang sekali ya, maksudnya mobil 3 silinder tuh gue suka. Kenapa? Karena biasanya lebih punchy gitu ya. Terus cepet naik RPM-nya, tenaganya lebih enak. Tapi kenapa di zaman modern gini masih terasa getarannya gitu loh. Itu aja sih. Terus desain dashboardnya kalau dibanding dengan Agya lama, wih ini jauh lebih bagus ya. Karena gue suka dia banyak pahatannya dan desainnya tuh bener-bener niat, nggak cuma rata doang gitu ya. Ini maju ke depan, di sini masuk lagi, di sini masuk lagi. Bagus lah pokoknya. Dan kita lihat sendiri pas kita duduk itu rasanya jadi lebih mahal. Kalau dibandingkan dengan Agya yang lama itu kan terasa murahan sekali ya. Yang ini terasa jauh lebih mahal. Even sampai door trimnya pun dibuat lebih niat gitu. Dan kita juga bisa menemukan banyak common parts gitu ya. Kayak misalkan setir, ini sama kayak race gitu ya. Speedometer sama kayak Avanza. Dan untuk yang GR Sport dia juga sama. Layarnya digital kayak Yaris Cross. Ini AC kayak Avanza. Terus ya banyak banget yang common parts, tapi ya nggak masalah karena gue suka kualitasnya sekarang lebih bagus dibandingkan dengan yang lama. Terus spion sini dia juga ada day and night mirrornya. Ini dashcamnya lebih gede dibandingkan sama yang punya itu Innova Zenix. Bagian sini ini sama sekali nggak ada kaca ya, jadi sederhana sekali. Sama kursinya, biasanya mobil LCGC itu kan kursinya tipis-tipis, jelek gitu ya, dan dipakainya itu bikin pegel. Ini enggak. Jadi kalau kita lihat nih ya, ini busanya tebel ya, tebel banget segini. Saya bagian bawah ini juga sama, dan didudukin pun juga rasanya enak. Persis kayak duduk di race. Dan nggak pakai pocong-pocongan lagi. Tuh, sekarang bisa diatur head adjusternya. Tapi ya itu, kursinya getar kalau kita nyalain mesin. Nah, terus posisi duduknya ini juga semakin baik ya. Meskipun dia terasanya agak terlalu tinggi kalau buat gua, harusnya bisa diturunin lagi kalau mau enak ya. Tapi kan tinggi orang beda-beda. Sama yang gua kurang suka, visibilitasnya ini terhalang sama pilar yang terasa cukup gede gitu. Jadi bagian sini ya, apalagi ditambah talang airnya tuh ngurangin view kita gitu. Minusnya di situ aja. Tapi kalau lihat belakang, kiri kanan depan itu aman. Cuma di bagian sini aja. Kemudian tempat penyimpanan biasa aja, di sini ada cup holder, di sini ada cup holder lagi. Di sini ada laci yang ya lumayan lah ya. Sama di sini ada tempat penyimpanan yang terdiri dari beberapa tempat, sama rem tangannya ini agak terlalu ke bawah. Tapi bagian ini enak pas. Let's go, kita jalan yuk. Oke. Dan sekarang kita coba ngomongin impresi berkendaranya ya. Kalau kalian familiar sama bawa race atau Rocky ya, maka gue bisa bilang ini 98% lah. Rasanya mirip banget sama Toyota Race ya. Suspensinya, empuk-empuknya, handlingnya gitu ya. Cuma lebih pendek aja. Meskipun dia kursinya dibikin setinggi mungkin ya kalau menurut gue ya. Suspensinya tuh deja vu banget gue kayak bawa Race ya. Persis. Deng ketemu lagi gitu ya. Jalan berlubang kan banyak nih sini. Itu rasanya benar-benar exactly sama persis. Nggak ada bedanya. Cuma mungkin karena dia lebih empuk ketika kita ngelewatin prosedur dengan kecepatan yang agak tinggi, dia belakangnya agak terbang. Jadi agak terasa lebih keras. Nah, sisi positifnya gue suka dia empuk, handlingnya juga masih bagus. Bahkan menurut gue ini lincah, bisa dibandingkan dengan Brio lah sama kelincahannya. Cuma kalau Brio itu rasanya kayak lebih rendah, lebih bawah, kayak bawahnya kayak bawa sedan yang lebih mahal gitu dibandingkan dengan si Agya ini. Tetap rasanya masih ya Brio sedikit lebih mahal lah ketika kita nyetir ya. Cuma kenyamanan, handling segala macem ini sih enak. Dan mesinnya ketika kita di jalan gini itu getarannya sama sekali nggak berasa sih. Jadi meskipun gue bilang tadi pas lagi berhenti
lagi macet, lagi crawling, itu getaran mesinnya bikin ilfeel gitu ya. Tapi ketika udah dibawa jalan, itu sama sekali nggak kerasa. Kita akan lupa bahwa itu 3 silinder kecuali pas kita lagi narik. Karena mesinnya ini sangat responsif, gue suka banget. Untuk dapat ke 5000 rpm itu cepet gitu ya. Dan kita dapat pedal shifter. Ini satu hal yang gue nggak temukan di LCGC manapun. Ada pedal shifter. Kita gas, tuh. Cepet banget dia 5000 rpm. Suara mesinnya gue kurang suka. Keluar 3 silindernya seperti itu. Tapi kalau ngomongin performance, mungkin ini LCGC yang paling responsif di kelasnya ya. Dan kita juga dapat power mode. Jadi kalau misalkan pengen respons yang lebih cepat lagi, mereka masih agak berasa ya kalau kita kick down ya. Pakai power mode, dia akan lebih standby di RPM yang lebih tinggi. Dan speedometernya, jujur aja ini sederhana sekali. Jadi kalau kita lihat di sini ada average-nya, berapa kilometer per liter, range-nya masih sisa berapa, odometer, trip A, trip B, ya begini aja gitu. Kayak Avanza lama. Iya, ini jangan displaynya sama nih. Ini ada CFC, fried chicken ya. Enggak, ini sih real time-nya, fuel consumption-nya berapa nih, CFC. Terus bagian sininya ada audio steering switch control. Audionya ya ini kurang lebih sama kayak Toyota di kelas ini ya. Dan suaranya sih B aja. Sama peredaman kabinnya untuk sebuah LCGC, gua prediksi ini bakal jelek banget. Ternyata enggak. Ternyata agak lumayan. Tapi lumayannya masih lumayan LCGC ya. Jadi jangan berharap bakal yang wah atau gimana. Dan ketika dipakai di jalan tol pun dia kolongnya masih berisik ya. Tapi untuk sebuah LCGC atau dibanding dengan AG yang lama, gue agak surprise ternyata agak lumayan gitu. Jadi Toyota itu refinement-nya tuh banyak di generasi yang ini. Dari mesinnya, interiornya, eksterior mungkin selera ya. Terus kenyamanannya ini use upgrade sih. Upgrade yang banyak. Gas tuh. Asik ya? Cepet gitu. Gue seneng. Sama speedometernya itu, deviasinya tuh agak lumayan banyak. Tadi gue coba ngecek pakai speedometer di HP ya. Jadi kalau kita jalan 100 itu cuma 90. Kalau kita jalan 40 dia cuma 35 gitu ya. Jadi kerasanya tuh speedometernya lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan actualnya. Tapi itu hal yang bagus ya. Soalnya ya biar safety ya. Biar orang tuh udah merasa kenceng padahal belum sekenceng itu gitu. Nah terus mobil ini ya, itu lucu tuh. Jadi bagian sini ya, AC, tombol-tombolnya kan digital, start stop engine buttonnya itu warnanya putih. Tapi di sini warnanya orange. Kayak nggak matching gitu. Dan itu kejadian sama race ya. Race juga sama. Push start stop engine buttonnya sininya tuh warnanya putih tapi yang lainnya warna hitam. Dan kebetulan punya gue itu udah dibikin putih semua dan bagian sini bisa dibikin nyala semua. Sampai ke electric mirrornya. Tapi sayang electric mirrornya yang tipe ini dia nggak punya auto retract. Jadi nggak bisa di retract secara otomatis. Ya tapi dibandingkan dengan mode yang lama, ini upgrade-nya banyak sih. Jadi nggak cuma nambah fitur tapi nambah banyak hal ya. Cuma gue nggak suka sama getaran mesinnya aja. Kalau dia dikasih getaran mesin yang lebih redam gitu ya, mungkin engine mountingnya diganti gitu ya sama model hidrolik atau lebih gede, pasti ini mobil rasanya jadi jauh lebih mahal. Atau dibikin getarannya sama lah kayak yang race yang 1000 cc turbo ya. Dia masih getar tapi nggak separah ini getarnya. Soalnya kan Agya yang lama itu kan yang 1200 cc 4 silinder itu kan terkenal lemot ya kan, tapi irit gitu kan. Nah, di varian ini ketika kita baru nyetir aja, kita gas, itu rasanya udah kayak lebih sat-set gitu loh. Beda banget. Kalau disuruh pilih mendingan mesin yang 1200 cc 4 silinder yang lebih halus sama 1200 cc 3 silinder yang lebih berasa getarannya, gue jujur lebih pilih ini. Lebih sat-set. Handlingnya juga not bad, tapi bagian sininya nih, teleskopiknya tuh nggak teleskopik, tilt steeringnya itu cuma dikit banget. Jadi nggak terlalu berasa ya, dan gue lebih seneng ditaruh di agak atas. Ini kalau dapat posisi duduk yang lebih rendah kayak Brio, itu pasti lebih enak lagi. Ya jadi setelah kita nyobain Agya baru ya, jujur aja gue awalnya agak skeptis ya dengan mobil ini gitu kan. Tapi ternyata pas dicoba,
enak. Rasanya kayak race tapi versi yang lebih murah, lebih kecil. Mungkin kalau yang versi GR Sport agak rasanya overpriced karena harganya 250 jutaan. Tapi ingat, dia kan PPDM-nya lebih mahal. Tapi kalau misalkan yang varian LCGC ini, kalau menurut gua harganya jadi make sense gitu. 195 juta UTR Jateng, kalian bisa dapetin mobil yang rasa berkendaranya itu bisa dibilang 95% lah, mirip banget sama race. Dan dengan harga segitu kita jadi nggak banyak komplain ya, karena menurut gue make sense. Ya, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye bye.